Yo para kabare. Memiliki admin pada ngerangkum alur cerita anime Aishi Teru yang tentu banyak kalian request nih. Dan tentu di anime kali ini penuh dengan gula yang pasti bikin kalian salting sendiri re. Cus gak usah basa-basi lagi. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dan tak lupa, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Kisah berawal di dunia ada tipe cowok yang gengsinya itu lebih gede dari Gunung Semeru. Selalu sok cool kayak admin. Padahal di dalam hatinya udah ketar-ketir gak karuan. Nah itu dia admin. Maksudnya MC kita kali ini re. Namanya adalah Yukiya. Dan dia juga punya teman masa kecil yang cantik dan imut banget. Dia bernama Miku. Dan kisah mereka berawal dari sebuah kota di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama kayak biji sama peloknya, alias gak bisa dipisahin. Dan di suatu hari, pas mereka masih duduk di bangku kelas 6 SD, mereka sering mabar video game dan juga game tembak-tembakan. Namun di tengah keseruan ngegame itu, tiba-tiba Miku bilang kalau aku mencintaimu, dan itu disebut sebagai game perbucinan oleh mereka. Namun Yukiya di waktu itu hanya merespon biasa saja dengan muka datar karena ia tidak tahu tentang percintaan. Dan di dalam game ini, siapa yang tersipu dahulu dia yang kalah. Dan itu semua berubah ketika 4 tahun berlalu. Yukiya dan Miku kini sudah tumbuh menjadi remaja SMA. Tapi anehnya, game perbucinan atau Aishi Teru yang unfaedah ini tapi bikin salting yang nonton masih saja terus berlanjut. Waktu itu di kafe, pertarungan kembali memanas. Yukiya menatap Miku dengan bilang kalau aku mencintaimu Miku. Bukannya baper, Miku malah tersenyum manis dan menyerangnya balik. Namun di situ mereka sama-sama kekeh dan tidak ada yang mau kalah. Alhasil di situ pertandingan pun seri. Dari meja bar, paman pemilik kafe berbisik ke istrinya kalau Yukiya ini seharusnya cepat kalah. Tapi mereka yakin dengan permainan ini mereka akan gelisah sendiri. Itu karena mereka berdua juga pernah melakukan game yang sama. Dan akhirnya karena kasihan melihat Yukiya yang sudah mati kutu, Miku pun mengakhiri perdebatan di hari ini. Tapi sebelum balik, Miku sempat menggodanya. Semoga besok ketika pertama kali mereka masuk SMA, mereka bisa satu kelas. Tapi dengan sok coolnya, Yukiya nggak peduli. Dan di saat Miku sudah pergi, si sok cool Yukiya langsung salting sendiri dong. Kepeseng. Karena si Miku ini kok imut banget dan manis pula. Padahal biasanya dia sok dewasa. Tapi tiba-tiba ngomong manja kayak anak kecil. Itu membuat Yukiya meleleh. Dan itu membuat Yukiya sudah gak tahan melihat keimutannya. Dan kenapa Yukiya gengsian padahal baper parah sama Miku? Dulu game ini cuma dibuat hiburan saja bagi Yukiya. Namun semua berubah ketika kelas 2 SMP. Di saat itu Miku mendekat dan membisikkan pelan di telinganya kalau aku mencintaimu Yukiya. Alamak, suara Miku yang lembut dan manis itu langsung membuat jantung Yukiya ketar-ketir. Dan di hari itu juga, untuk pertama kalinya Yukiya menyadari kalau teman masa kecilnya sekarang adalah wanita cantik yang ia kenal. Dan momen baper lainnya di saat Miku menawarkan minuman. Dan dari sedotan yang sama, otomatis mereka tak sengaja ciuman tidak langsung. Dan itu membuat Yukiya bukannya langsung memerah. Kepesing. Dan sejak kejadian itulah, kalau nggak ada game ini, mungkin Yuki akan takut Miku bisa diambil oleh cowok lain. Sehingga game inilah satu-satunya tali mengikat mereka berdua. Dan sampai 4 tahun berlalu, Yukiya semakin gak kuat menahan rasa saltingnya lagi. Makanya Hinako, istri dari paman pemilik bar ini, menyarankan Yukiya untuk pergi ke salon untuk merubah penampilannya. 変わるなんてびっくりしました。でダメなんですかね。まあそうですよ。
Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di hari pertama mereka masuk SMA. Di pagi itu Yukiya sudah bersiap-siap dan memakai seragam barunya. Dan demi memenangkan game ini, Yukiya mengeluarkan senjata rahasianya. Wah, apa tuh, Ja? Buku manga soju alias komik romantis cewek-cewek re. Dimana Yukiya menggunakan komik ini sebagai referensi menggoda cewek. Padahal dia sendiri masih ragu karena nggak yakin 100% apakah Miku juga suka sama dia. Tapi dengan pede Yukiya bersiap yakin ia akan membuat Miku kali ini salting brutal. Dan di saat ia membuka pintu, Yukiya yang malah jantungan karena Miku sudah berdiri manis di depan rumahnya. Apalagi di saat ia melihat Miku memakai seragam SMA yang aduhai banget imutnya. Alamak, sehingga Yukiya seperti melihat seorang bidadari yang turun dari kayangan. Dan saking saltingnya, Yukiya hampir saja pingsan. Kepesing. Di situ Miku yang sadar Yukiya akan kalah langsung menggodanya. Sementara itu membuat Yukiya langsung ketar-ketir. Dan kenapa Miku se-effort itu di dalam game ini? Itu karena dia pengen diakuin sebagai cewek. Karena ia selalu suka dengan Yukiya. Meskipun Yuki ingin sekali mengalahkan Yukiya, namun dirinya sendiri malah ketar-ketir melihat Yukiya yang gandeng banget ketika memakai seragam SMA. Aduh, senjata makan tuan nih. Nah, makanya dari itu Yukiya yang gak mau kalah tiba-tiba maju memojokkan Miku ke tembok. Di situ jarak wajah mereka sangat dekat, membuat Miku langsung salting brutal. Sehingga kesempatan Yukiya menang sudah ada di depan mata, tapi mereka malah salting satu sama lain. Damn, kepesing. Tapi Miku menemukan celah ketika melihat dasi Yukiya yang kondor. Ia pun langsung merapikannya dan itu membuat Yukiya langsung salting brutal lagi. Namun di saat mereka tak sengaja bersentuhan tangan, di situ membuat mereka langsung kaget dan salting brutal bareng. Kepesing. Lalu Miku melakukan jurus terakhirnya dengan menggoda Yukiya dengan cara menaikkan rok SMA-nya. Tentu sebagai laki-laki itu membuat Yukiya hampir saja tidak kuat menahannya. Namun Yukiya memperingati kalau Miku berangkat dengan rok seperti itu akan membuat laki-laki lain akan melihatnya. Sehingga Miku pun menurunkan roknya lagi dan lanjut bertengkar. Tapi adik Yukiya memperingati mereka berdua untuk tidak bermesraan dan berangkat sekolah sebelum telat. Sehingga mereka pun lari bareng ke sekolah di bawah indahnya pohon sakura yang gugur. Di kesempatan itu mereka saling menyalahkan, tapi dengan memuji. Dari Miku yang memuji rambut Yukiya dan Yukiya yang memuji kaki Miku yang cantik. Lalu saat di sekolah mereka mencari namanya di papan pengumuman kelas. Tak disangka takdir mendukung cerita mereka berdua, di mana mereka berada di satu kelas yang sama. Meski mereka terlihat senang, tapi mereka saling menuduh, saling berharap mereka mendapatkan satu kelas. Di situ mereka pun sudah mempunyai rencana masing-masing untuk menyelesaikan game ini. Kisah 2. Lalu kita dibawa flashback sebelum gengsi mereka sedingin Gunung Everest. Pada waktu itu Miku dan Yukiya adalah dua bocah polos. Di waktu itu ibu Miku menitipkan Miku kecil ke rumah Yukiya karena ia harus bekerja. Makanya Yukiya kecil yang emang dari dulu sudah ada bibit-bibit introvert alias anak rumahan dengan malu-malu mengajak Miku untuk bermain game. Dan ketika melihat Miku menangis, Yukiya menyempatkannya untuk membuatkan telur gulung. Dan itulah awal mula kedekatan mereka yang sekarang sudah gak bisa untuk dipisahkan. Maju ke masa sekarang. Di kelas Yukiya depresi karena di hari pertamanya ia sudah tidak mendapatkan teman satupun. Makanya Miku di situ mengejek Yukiya sebagai anak nolep, cupu, penyendiri. Cuma gara-gara Yukiya tidak mau bermain Instagram. Yukiya dengan muka datar bilang kalau aplikasi itu cuma sampah. Tapi Miku
Miku menyatakan kalau ia takut ada rumor aneh tentang mereka dan mengeluarkan aturan baru supaya mereka jangan memanggil nama depan satu sama lain di sekolah. Tapi ternyata itu cuma godaan, sebab Miku pengen cuma dia yang satu-satunya cewek yang boleh memanggil nama depan Yukiya. Biar kerasa spesial gitu loh, Rek. Dan itu tentu membuat Yukiya langsung salting brutal. Alamak, kepesing. Tapi ketika Yukiya menyuruh Miku memanggil nama depannya sambil menatap matanya, itu malah membuat Miku gugup setengah mati. Tapi Miku menyerang balik dengan bilang kalau jika dipikir-pikir memanggil nama depan itu nggak salah-salah amat. Dan itu membuat Yukiya tersipu malu karena itu sama saja diakuin kalau Yukiya adalah orang spesialnya. Alamak, kebasing lagi nggak tuh? Dan di saat lagi asik-asiknya berantem aja, tiba-tiba datang geng baru Miku, yaitu Akane dan Yanagi. Miku langsung mengenalkan Yukiya pakai nama keluarganya, Asagi. Tapi teman-teman Miku yang ngelihat tampan Yukiya yang good looking malah kepincut. Di dalam hati, Yukiya aslinya gugup karena sejak dari SD ia tidak pernah ngobrol dengan cewek lain kecuali Miku. Makanya Yukiya menggunakan kesempatan emas ini untuk melepaskan kutukan nolepnya. Dan entah kenapa mereka langsung connect. Tapi entah kenapa Miku heran karena biasanya Yukiya tidak bisa ngobrol dengan cewek lain selain dirinya. Bahkan Miku heran karena untuk pertama kalinya Yukiya bisa tersenyum dengan cewek lain. Sontak itu membuat Miku cemburu dan langsung ngambek. Makanya Yukiya mencoba menyapa dan itu membuat Miku kaget sampai membuat seisi kelas melihat mereka. Namun itu membuat Yukiya tertawa melihat reaksi Miku yang cemburu. Tapi Yukiya menyatakan kalau ketika ngobrol sama Miku, energinya itu tidak terkuras banyak, tidak seperti tadi. Dan Yukiya bilang kalau teman-temannya itu terlalu hyperaktif, sehingga Miku menganggap Yukiya sedang membuat perasaannya supaya lebih baik. Makanya Miku pun tersenyum ke Yukiya. Dan sepekan berlalu, ketika Yukiya menyendiri di kantin, Miku mendatanginya dan heran kenapa Yukiya sendirian. Lah, bukannya kemarin lu yang cemburu, Jir. Dan di situ mereka berdua makan siang bareng. Namun Yukiya disamperin oleh teman-teman cowok barunya yang ternyata sok kenal karena mereka hanya ingin mendekati Miku. Oleh karena itu, di malam harinya Yukiya pun menyiapkan bekal karena ia ingin irit uang makan siang dan juga supaya Miku tidak didekati oleh cowok lain. Dan pas banget tiba-tiba Miku ngechat untuk mengajaknya makan bareng besok. Dan keesokan harinya di saat makan siang, Miku memberikan bekal buatannya ke Yukiya. Dan ketika Yukiya membukanya, ia langsung kaget dong karena bekalnya terlihat sangat enak dan bergizi seperti MBG. Dan itu membuat Yukiya agak salting nih karena dibuatin bekal, sehingga Miku pun mungkin akan menang. Tapi Yukiya berhasil mengembalikan keadaan dengan memuji masakan buatan Miku. Dan itu membuat Miku salting sendiri. Alamak, kepesing. Dan sebagai balasannya Yukiya menawarkan bekal buatannya sendiri. Ya, meskipun bentuknya jujur agak mirip racun tikus, tapi Miku tanpa ragu langsung memakannya. Bahkan Miku bilang kalau rasanya itu ngangenin banget. Ngangenin di saat dulu Yukiya pernah membuatkannya masakan yang sama. Di momen ini Miku mengajak Yukiya untuk selalu makan siang bareng. Dan di situ mereka pun sepakat meski kayak orang tsundere, tapi di dalam hati Yukiya dan Miku sama-sama bahagia. Dan mulai hari itu Yukiya pun giat latihan belajar memasak supaya bisa membuatkan bekal yang layak untuk bidadarinya. Lalu ketika liburan akhir pekan, awalnya Miku diajak teman-temannya untuk nongkrong makan kue bareng. Namun Miku menolak dengan alasan karena ada acara. Yang ternyata Miku mau mabar game online sama Yukiya kesayangannya. Alamak. Dan sifat ini hanya diketahui oleh Yukiya saja sejak dulu masih kecil. Bagi Yukiya ini adalah momen yang berharga karena mereka sudah lama tidak bermain game santai seperti ini sejak
sejak masuk SMP. Suara nafas dan ketawa Miku itu terdengar jelas di telinga Yukiya. Dan itu yang membuatnya tidak mau hari libur ini cepat selesai. Tapi kelucuan Miku tak hanya itu. Di saat Miku minum supomon alias susu kemasan anak-anak, itu membuat Yukiya semakin melihat Miku kayak imut banget. Bahkan Yukiya sampai mohon-mohon supaya Miku nggak minum susu itu di depan orang lain. Saking takutnya cewek imutnya ini dilirik oleh cowok lain. Namun Yukiya yang dengar Miku kesel gara-gara dipuji langsung curiga. Jangan-jangan Miku salting brutal. Makanya Yukiya menyuruh Miku untuk menyalakan kameranya. Kalau enggak, Yukiya menganggap Miku beneran salting dan kalah di game perbucinan ini. Awalnya Miku menolak karena dia baru saja selesai mandi. Tapi karena ditantangan dan gengsinya yang gede, Miku akhirnya menyalakan kameranya. Dan setelah diberikan pap ke Yukiya, alamak cantiknya, kepeseng. Yukiya yang melihat Miku lagi memeluk boneka beruang itu membuat Yukiya tahu kalau Miku sedari dulu tidak berubah sama sekali. Miku yang melihat Yukiya salting marah malah kegirangan dan malah lanjutin godain Yukiya habis-habisan karena rambut Yukiya itu lagi berantakan dan pakai kacamata persis kayak Yukiya pas masih kecil dulu. Dan ujung-ujungnya karena sama-sama suka ngelihat muka, mereka malah salting satu sama lain. Di situ mereka berdua sepakat mulai sekarang mereka harus memakai kamera saat bermain game perbucinan ini. Aduh, bilang aja deh kalian berdua pengen saling tatap-tatapan sampai akhir pekan dah. Pakai acara alasan game pula. Sat gengsi boleh, tapi gak boleh bikin admin dan para views salting sendiri dong. Alamak, kepeseng. Dan untuk episode kali ini pun bersambung dulu ya Rea. Maaf cuma 2 episode dulu karena ya supaya hari Sabtu besok bisa upload Re. Dan untuk lanjutannya mungkin minggu besok ya Rea, tungguin ya. Karena ya admin gak bisa secepat itu untuk membuat video, gak kayak dulu lagi. Dan pendapat kalian seperti apa Re untuk anime kali ini? Apakah kalian suka? Kalau suka kalian tunjukin dengan cara like, komen Re, biar admin tahu kalau kalian suka dengan anime-anime seperti ini gitu. Dan ya udah ya, admin nak lanjutin untuk ngedit video ini supaya bisa cepat upload karena di hari ini admin rekamannya hari Jumat jam 9 pagi. Mumpung belum Jumatan, mari kita lanjut kerja. Dan sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.